Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa a'rajahu ilal mustawal a'la fis samawatil 'ula hatta yantahiya ila sidratil muntaha. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bil mu'jizatil uzma sahibis syafa'atil kubra wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihil huda amma ba'du. Yang saya hormati para wakil kepala madrasah, wakil kesiswaan, wakil humas, wakil sarpras, para wali kelas, dewan asatizah wal ustazah, dan yang saya cintai dan banggakan, anak-anakku sekalian, santri santriwati MTS Nurul Islam Karbela. Alhamdulillah, pada pagi yang lumayan cerah ini, ya, di hari Jumat yang berkah ini, pada bulan Rajab yang mulia ini, kita bisa berkumpul di Masjid Mustafa Bakri ini, ya, dalam rangka memperingati salah satu peristiwa besar dalam sejarah peradaban Islam yang merupakan mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan bahwa hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena pada hari terakhir, ya, pada Jumat terakhir di bulan Rajab, apabila kita membaca, ya, kalimat Ahmad Rasulullah dan Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali saat khatib berada di atas mimbar, khususnya pada Jumat khutbah yang kedua, maka insya Allah rezeki kita akan lancar selama 1 tahun itu. Ya, makanya Jumat ini Jumat yang istimewa. Terlebih lagi kita merayakan Isra Mi'raj pada hari ini di bulan Rajab. Selawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dianugerahi berbagai mukjizat yang luar biasa, mukjizat yang besar, yakni salah satunya mukjizat berupa Isra dan Mi'raj. Anak-anakku sekalian, santri-santriwati, peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan salah satu mukjizat terbesar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana ayat yang tadi kita dengarkan yang dibacakan oleh qari'ah kita, yakni surat Al-Isra ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, ya, untuk kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, ya, supaya untuk kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah, ya, dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Anak-anakku sekalian, di dalam
ayat ini, ya, surat ini dimulai dengan kata subhana. Di dalam beberapa tafsir dijelaskan bahwa kata subhana ini sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan ta'ajub, ya, kekaguman, keheranan, dan menunjukkan sesuatu yang terjadi itu luar biasa dan di luar nalar akal sehat manusia. Betapa tidak peristiwa Isra Mi'raj ini, perjalanan yang sangat mengagumkan ini, ya, tidak bisa dilogikakan oleh manusia. Oleh karena itu, peristiwa yang luar biasa ini dimulai dengan kata subhana, maha suci Allah. Jadi Allah lah yang maha suci, maha tinggi, maha besar, maha kuasa. Manusia tidak ada apa-apanya. Manusia tidak percaya Allah yang maha kuasa. Manusia tidak bisa berjalan, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu satu malam, apalagi mau naik ke langit ke-7. Itu semua berdasarkan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada peristiwa Isra Mi'raj ini ada 3 peristiwa besar, ada 3 peristiwa yang sangat penting. Yang pertama, peristiwa pra Isra Mi'raj, peristiwa yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj. Yang kedua, perjalanan Isra dan Mi'raj itu sendiri yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga, peristiwa atau fenomena pasca Isra Mi'raj, peristiwa yang terjadi setelah terjadinya Isra Mi'raj. Ini semuanya merupakan peristiwa yang sangat penting. Yang pertama, peristiwa pra Isra Mi'raj. Sebelum terjadinya Isra Mi'raj ada peristiwa yang sangat berkesan, ya, yang tidak bisa dilupakan oleh kita umat Nabi Muhammad. Bahwa sebelum Nabi kita diisrakan, beliau ditinggal wafat oleh istri beliau tercinta, yaitu Sayyidah Khadijah, ya, istri beliau satu-satunya saat itu, ya. Sayyidah Khadijah ini adalah istri beliau yang paling banyak memberikan kontribusi, ya, terhadap dakwah beliau. Seluruh hartanya digunakan untuk mendukung dakwah beliau, ya. Kemudian yang kedua, dalam waktu yang berdekatan meninggal juga paman beliau, yaitu Abu Thalib. Sehingga dalam sejarah peradaban Islam, tahun itu disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Oleh karena itu terjadi duka cita yang mendalam pada diri Rasulullah SAW, sehingga beliau diberikan tasliyah, diberikan hadiah berupa hiburan, berupa rekreasi, ya. Beliau diberikan rekreasi, ya, di Isra dan Mi'rajkan. Kalau orang keliling dunia itu, ya, itu rekreasi yang luar biasa, ya. Beliau tidak hanya keliling dunia, tapi juga keliling sampai ke langit, sampai tempat yang tertinggi, al-mustawa al-a'la, ya, di Sidratil Muntaha. Jadi Isra Mi'raj ini merupakan salah satu hiburan, ya, hiburan yang sangat penting bagi Rasulullah supaya melupakan segala duka cita yang beliau derita, yang beliau alami. Nah, pada saat itu ketika beliau sedang berduka cita, datanglah malaikat Jibril menemui Rasulullah lalu membedah dada beliau. Beliau yang sedang berduka ini dibedah dadanya, ya, oleh malaikat Jibril. Kemudian dikeluarkan hatinya, kalbunya dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, ya. Hati beliau itu dikeluarkan, dicuci dengan air Zam-Zam. Setelah bersih, ya, dikembalikan lagi dan dijahit, ya. Kita tahu benangnya seperti apa, yang penting dijahit, ya.
dada beliau dijahit. Setelah itu datangkanlah seekor buruk yang berwarna putih bersih ya. Buruk ini seekor binatang yang lebih besar dari hima, lebih tinggi dari hima, tetapi lebih kecil dari bigol namanya ya. Bigol itu sendiri peranakan dari hima dan kuda. Kuda dan hima dikawinkan, lahirlah anak yang namanya al-baglu atau bigol ya. Nah, buruk ini binatang yang besarnya itu antara hima dan bigol. Kecepatan buruk ini lebih cepat dari kilat ya. Buruk satu akar kata dengan al-falku yang berarti kilat. Nah, sehingga buruk ini kecepatannya lebih cepat dari kilat, jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya. Ini kecepatan buruk. Sekali melangkah sejauh matanya memandang, dan pandangan mata buruk itu jauh ratusan, bahkan ribuan kali lipat dari pandangan mata kita. Dan itu sekali melangkah langsung nyampe ke tempatnya ya. Misalnya dari Masjidil Haram sekali melangkah langsung nyampe Masjidil Aqsa, melangkah lagi langsung nyampe langit pertama, dan seterusnya. Nah, ini peristiwa yang terjadi sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj. Berikutnya peristiwa yang kita nantikan yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Isra itu ya ialah perjalanan pada suatu malam. Perjalanan pada suatu malam. Dalam ayat tadi digunakan kata lailan menggunakan isim nakirah, menunjukkan sedikitnya malam yang digunakan ya, bahkan diterangkan kurang dari setengah malam. Perjalanan Isra itu, Isra dan Mi'raj, kurang dari setengah malam, sehingga menggunakan kata lailan. Jadi beliau diisrakan, dijalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestina. Kemudian di sana beliau transit ya, transit melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Beliau mengimami para nabi dan rasul. Semua roh para nabi dan rasul ikut berjamaah bersama beliau, dan beliaulah Rasulullah yang menjadi imam pada saat itu. Ini menunjukkan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Selesai sholat, beliau ditawarkan oleh malaikat Jibril, diberikan dua bejana, yang satu berisi khamar, yang satunya lagi itu berisi susu ya. Tetapi Nabi kita ya dengan ya ilham Rabbani ya, ilham dari Tuhan, beliau memilih susu. Nah, sehingga malaikat Jibril mengatakan asabtal fitrah, engkau telah mendapatkan fitrah ya. Fitrah itu kesucian, susu itu melambangkan kesucian, kebersihan ya. Nah, sedangkan khamar melambangkan kenajisan ya, kekotoran ya, kerusakan. Nah, sehingga beliau memilih susu supaya umatnya ini menjadi umat yang terbaik, menjadi umat pilihan, menjadi umat yang bersih, suci. Nah, setelah itu beliau mi'raj ya, dimi'rajkan ke langit ya. Mi'raj ke langit pertama, fastaftaha Jibril, lalu Jibril mengetuk pintu langit. Ditanyakan di sana, qila man anta, siapa kamu? Padahal Jibril ini adalah Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, tetapi harus juga mengikuti prosedur kalau mau naik ke langit pertama. Ditanya dulu di pintu langit pertama, siapa kamu? Ya. Jibril katanya. Qala Jibril, saya Jibril. Ditanyakan lagi, wa maka siapa bersamamu? Qala Muhammad, menyebut nama Muhammad ya.
para penghuni langit, ya, penjaga pintu langit membukakan pintu. Qad ursila ilaihi, qala qad ursila ilaihi. Karena adakah beliau sudah diutus kepada Allah? Malaikat Jibril menjawab, benar, beliau sudah diutus kepada Allah. Dibukakanlah pintu langit. Lalu para malaikat di sana mengatakan, ya, marhaban bihi wa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang kepada Nabi Muhammad. Nah, sebaik-baik kedatangan adalah kedatangan beliau. Jadi kedatangan Nabi Muhammad ini sudah ditunggu-tunggu di langit, ya. Nah, kedatangan yang lain itu ya dianggap biasa, tetapi kedatangan Rasulullah ini ditunggu-tunggu. Ni'mal maji'u ja'a. Sebaik-baik kedatangan adalah kedatangan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu seterusnya sampai langit ke-7, semua malaikat mengatakan ni'mal maji'u ja'a, ya, marhaban bihi ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang kepada Nabi Muhammad, sebaik-baik kedatangan adalah kedatangan beliau. Ini merupakan keistimewaan dan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, di langit pertama beliau bertemu dengan Abul Bashar Nabi Adam alaihissalam. Di sana beliau mengatakan, ya, Nabi Adam menyambut dengan gembira kedatangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan marhaban bin Nabi Saleh wal ibni Saleh. Selamat datang Nabi yang soleh dan putra yang soleh. Nah, jadi beliau disambut dengan riang gembira, luar biasa, ya. Kemudian singkatnya beliau naik ke langit kedua, dimi'rajkan ke langit kedua. Mi'raj itu naik artinya, ya. Dimi'rajkan ke langit kedua, dibukakan pintu oleh para malaikat, disambut dengan riang gembira, dan di sana beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Begitu juga Nabi Yahya dan Nabi Isa memberikan sambutan yang luar biasa dengan ucapan marhaban bil akhi sholih wan nabi sholih. Selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Berikutnya beliau naik ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini nabi yang diberikan, ya, nisful husni, setengah dari keindahan dunia. Makanya dulu para ratu-ratu di Mesir itu sampai mengiris tangannya melihat keindahan ketampanan Nabi Yusuf. Tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau diberikan seluruh keindahan dunia, ya. Bahkan seluruh alam semesta ini diciptakan berkat dari Nur Muhammad, ya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka lama khalaqtul aflaka. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi seluruh alam semesta harus bersyukur sebab adanya Nur Muhammad, seluruh alam semesta ini tercipta, termasuk kita semua. Nah, berikutnya beliau naik ke langit keempat. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, mengucapkan salam penghormatan yang sama, marhaban bil akhi sholih wan nabi sholih. Selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Selanjutnya naik ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, menerima ucapan yang sama. Naik lagi, dimi'rajkan lagi ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ya. Di sana Nabi Musa merasa bersedih sekaligus gembira. Beliau bersedih karena ternyata ada umat seorang nabi yang lebih banyak umatnya daripada umatku, yang lebih banyak umatnya masuk surga daripada umatku, yang lebih banyak barisan umatnya daripada barisan umatku. Nah, tetapi beliau juga gembira karena bisa bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, ya, kekasih Allah. Selanjutnya beliau naik ke langit
ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur ini yang lurus ya, dari Ka'bah itu kalau tembusnya itu ke Baitul Ma'mur. Ya, makanya tidak ada yang bisa melewati atas Ka'bah, burung apa tidak bisa. Itu tembus cahaya sampai Baitul Ma'mur. Dari Ka'bah sampai Baitul Ma'mur itu dia satu garis. Nah, di sana di Baitul Ma'mur itu setiap hari ya dimasuki oleh 70.000 malaikat tawaf di sana dan tidak kembali lagi. Setiap hari diciptakan malaikat baru ya, 70.000 setiap hari untuk tawaf di Baitul Ma'mur. Setelah itu beliau naik ke Sidratil Muntaha menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sanalah beliau menerima wahyu ya, perintah berupa salat 50 waktu dalam sehari semalam. Nah, perintah sholat 50 waktu ini diterima oleh Nabi secara langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Ketika turun ya ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini nabi yang kepo ya, sering bertanya. Ya, umatnya juga Bani Israel ini umat yang kepo ya. Ya, apapun ditanyakan. Nah, tetapi berkat kekepoan Nabi Musa ini, berkat cerewetnya Nabi Musa ini, kita bisa mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari semalam, bukan 50 kali. Jadi setiap turun naik sampai 9 kali dikurangi 10% kewajibannya. Dari 50 waktu dikurangi 10% menjadi 45 waktu, dikurangi lagi 5 waktu sampai 90 kali turun naik ya, sampai 9 kali. Sehingga di sholat 50 waktu itu dikurangi jumlahnya 90% menjadi 5 waktu, tetapi kualitasnya, nilainya, pahalanya tetap 100%, tetap pahalanya itu seperti 50 waktu. Nah, karena likulli sholatin ashrun, setiap satu sholat itu dinilai 10 kali sholat ya. Dan dalam kaidah dikatakan ya, likulli hasanatin bi asyri amsalihha, setiap satu kebaikan dinilai 10 kali lipat. Nah, ini secara singkat peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kita sangat beruntung. Seandainya Nabi Musa tidak kepo saat itu, maka kita akan mengerjakan sholat 50 waktu sehari semalam. Belum selesai satu sholat sudah azan lagi ya. Apalagi Ustazah Suryati baru masuk kamar mandi, belum keluar sudah azan lagi waktu yang kedua, belum makannya lagi ya, saat makan azan lagi. Nah, jadi 50 waktu berarti kurang setengah jam setiap waktu. Karena kalau setengah jam itu 48 waktu jadi kurang setengah jam kita sholat. Tidak ada yang bisa tidur nyenyak, tidak ada yang bisa makan enak ya, tidak ada juga yang bisa bekerja dengan tenang, dengan nyaman, tidak ada yang bisa sekolah seperti ini ya, tidak ada yang bisa main-main. Kenapa? Karena baru selesai satu sholat ya, sholat lagi, azan lagi, dan seterusnya. Makanya berkat kekepoan Nabi Musa ini, maka Nabi kita mendapatkan perintah 5 waktu, tetapi kualitasnya seperti 50 waktu. Beda dengan baju-baju di mall ya. Kalau sudah diskon 90%, pasti kualitasnya sudah beda. Tapi kalau ini sholat 50 waktu di diskon 90% menjadi 5 waktu, tapi dengan kualitas yang sama, dengan kualitas 100%. Ya, pahalanya 100% ya. Ini peristiwa Isra Mi'raj. Anak-anakku sekalian, selanjutnya ada satu peristiwa penting ya, yakni pasca Isra Mi'raj.
setelah terjadinya Isra Mi'raj, ya, Isra Mi'raj begitu perjalanan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Ya, ini menunjukkan kemahakuasaan Allah. Ini harus menjadi semangat untuk memperkuat iman kita, meneguhkan keyakinan kita bahwa Allah lah yang maha kuasa. Ya, hamba manusia tidak ada apa-apanya. Kita tidak mampu berbuat. Ya, jangankan mau naik ke langit ketujuh, ya, naik sedikit saja 1 meter itu susahnya minta ampun. Coba ada yang bisa naik 1 meter tanpa tangga? Ya, tak bisa. Nah, jadi ada peristiwa setelah Isra Mi'raj. Dikisahkan, ya, bahwa setelah Isra Mi'raj itu besok paginya Nabi menceritakan kejadian yang dialami beliau saat Isra Mi'raj. Nah, kepada umatnya, kepada masyarakatnya. Ternyata di sana, ya, banyak orang-orang kafir Quraisy, terutama dengkot kafir Quraisy yaitu Abu Jahal. Abu Jahal ini memprovokasi umat Islam saat itu dengan mengatakan kebohongan Isra dan Mi'raj. Jadi ketika menceritakan kisah Isra dan Mi'raj, Abu Jahal memiliki modal, ya, untuk menghasut umat Islam. Dan benar, dia berhasil juga Abu Jahal ini. Nah, dia mempengaruhi orang-orang yang lemah imannya. Mungkinkah, ya, peristiwa Isra Mi'raj, Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit ke-7 dalam waktu setengah malam, kurang dari setengah malam? Percaya enggak? Akhirnya banyak yang mengatakan tidak percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj, dan banyak orang-orang Islam yang murtad saat itu. Kenapa? Karena imannya masih lemah. Tetapi ketika Abu Jahal ingin memprovokasi Abu Bakar, ya, ia menemui Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ya, sahabat karibmu Muhammad, ya, mengatakan bahwa tadi malam dia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7. Kamu percaya apa tidak? Katanya. Tapi Abu Bakar dengan tegas mengatakan, kalau memang benar itu perkataan Nabi Muhammad SAW, maka dia benar. Dan saya meyakini, mempercayai, membenarkan apapun yang beliau katakan, meskipun lebih dari itu. Saya percaya Isra Mi'raj, bahkan peristiwa yang lebih dahsyat dari itu, saya tetap percaya, asalkan beliau yang mengatakan. Nah, sehingga karena ucapan Abu Bakar ini, sikap ketegasan Abu Bakar ini, kekuatan iman dan keteguhan keyakinan Abu Bakar ini, maka beliau digelari As-Siddiq, ya, orang yang membenarkan, orang yang selalu membenarkan, orang yang selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Makanya digelari As-Siddiq. Nah, ini peristiwa, ya, yang sangat dahsyat seperti itu. Mungkin kalau kita hidup pada masa Rasulullah, mungkin kita meragukan itu karena tidak masuk akal, ya. Kalau kita lihat dari logika manusia, maka jelas tidak akan masuk akal. Nah, tapi bagaimana, ya? Ini kalau logika manusia, bagaimana mungkin orang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7 dalam waktu 1 malam? Ya, padahal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau menggunakan unta, kendaraan yang paling canggih saat itu membutuhkan waktu, ya, 30 hari atau sekitar 1 bulan. Belum lagi naik ke langit ke-7, itu mustahil, tidak mungkin secara logika manusia.
Seperti tadi 1 meter saja kita tidak bisa naik ya, tanpa alat bantu. Apalagi mau naik, ini naik ke lantai 2 ini saja tidak mampu kalau tidak ada tangga. Bagaimana bisa naik ke langit ke-7? Nah, secara logika manusia saat itu tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada alat yang canggih. Bahkan sampai saat ini ya, masa yang paling canggih pun ya belum ada yang bisa menembus sampai ke langit pertama, apalagi langit ke-7. Tetapi menurut logika Tuhan Zat yang Maha Kuasa, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah hal yang biasa, yang gampang, yang mudah. Allah yang menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya, seluruh makhluk baik yang ada di bumi maupun di langit, berkuasa juga memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratil Muntaha. Itu menurut logika Tuhan yang Maha Kuasa itu gampang. Jangan kita menggunakan logika kita yang sangat terbatas, akal kita yang sangat sangat terbatas. Tapi ya bagaimana kalau menurut logika Zat yang Maha Kuasa ini adalah hal yang biasa. Ya, anak-anak sekalian, coba kita perbandingkan ini ya. Perbandingan yang sangat sederhana. Misalnya ada seekor semut. Kalian tahu semut ya? Kalian tahu jalannya semut ya? Nah, seekor semut misalnya menempel di baju seorang pilot. Kemudian pilot ini pergi ke BIL, ke Bandara Internasional Lombok, ya, ke BIL. Kemudian ya, dia mengemudikan pesawat, menerbangkan pesawat, membawa penumpang sampai ke Bali dan Pasar Bali. Di sana setelah penumpangnya turun, naik penumpang yang lain, balik lagi ke BIL. Nah, si pilot ini lalu pulang ke Mataram dan beristirahat. Nah, beristirahat dia membuka bajunya, mengganti bajunya, dan semut ini pun turun dari baju si pilot. Kemudian turun-turun bertemu dengan kawan sahabatnya, si semut, Mut, saya tadi jalan-jalan ya, saya dibawa jalan-jalan ke Bali, lalu balik lagi ke Mataram. Nah, semut-semut yang lain heran, gila kamu katanya, masa kamu bisa jalan dari Mataram ke Bali, kemudian balik lagi ke Mataram dalam waktu 1 malam? Itu tidak mungkin, kamu sudah gila, kamu stres, kamu tidak sehat. Pasti begitu pemikiran semut ya. Pemikiran semut. Tapi ya tidak ada yang percaya semut-semut yang lain ya. Bagaimana mungkin ya, menurut logika semutnya ini, bagaimana mungkin kita sebagai semut ya, yang jalannya ya, jalannya aduhai ya, ya pelan ya, jalannya pelan, kemudian bagaimana melewati jalan raya saja itu luar biasa perjuangannya ya, nyawa taruhannya itu ya. Ini hanya melewati jalan raya, apalagi mau mengarungi lautan ya, dari ya Lombok ke Bali, mengarungi lautan, itu mustahil menurut logika semut. Tetapi kalau kita pandang ya, perhatikan dari logika manusia, itu mungkin saja ya. Seperti tadi semut itu nempel di baju pilot, dibawa ke Bali, balik lagi dalam waktu kurang 1 malam, itu mungkin saja. Bahkan yang lebih dari itu, tidak hanya ke Bali, ke Surabaya, ke Jakarta, bahkan bisa ke Malaysia, bolak-balik Malaysia, kurang dari 1 malam. Itu mungkin saja menurut logika manusia. Lantas bagaimana dengan logika Tuhan yang Maha Kuasa? Ya, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi ya, dalam logika Tuhan ya, pandangan Allah SWT tentu ya
Zat yang maha kuasa, kuasa menciptakan alam semesta, ya tentu berkuasa juga menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratil Muntaha. Nah, ini kita gunakan logika semut ini, kita gunakan untuk memperkuat iman kita, untuk meneguhkan keyakinan kita bahwa ya Isra Mi'raj itu memang benar terjadi, tidak mustahil ya. Karena pandangan sebagian orang itu hanya peristiwa khayalan, itu hanya ruhnya saja Nabi yang berjalan diisrokan, tetapi ini ruh dan fisiknya ya dibawa ke naik ke Sidratil Muntaha. Nah, ini anak-anak sekalian yang perlu kita perhatikan ya, bahwa ya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita jadikan sebagai momentum untuk memperkuat iman kita dan memperkokoh ya, meneguhkan keyakinan kita bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbaik ya, pemimpin para Nabi dan Rasul ya, Nabi yang mulia. Nah, jadi ini beberapa hal ya, peristiwa yang terjadi pra Isra Mi'raj, kemudian perjalanan Isra Mi'raj, dan terakhir peristiwa pasca Isra Mi'raj. Ini perlu kita pahami ya, tidak hanya hikmahnya yang perlu kita perhatikan, tetapi perjalanannya juga sangat penting. Hikmah Isra Mi'raj itu banyak sekali, diantaranya bagi untuk memperkuat iman dan memperteguh keyakinan kita. Berikutnya juga untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, meningkatkan ketakwaan kita ya, dan seterusnya. Ini beberapa hikmah ya, perayaan Isra dan Mi'raj ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.